isunya itu dia menodai agama. Nah, menurut Ratu, apakah suami saya itu setelah melakukan permintaan maaf, ya, persembahyangan secara karena selama ini ya, setelah Ratu Aji luput itu apakah ada setidaknya sedikit penodaan agama? Menurut Aji itu suami saya menodai agama. Kalau karena dia bukan Hindu masalahnya? Iya. Menurut Aji bagaimana? Apakah suami saya itu menodai agama atau tidak? Sebenarnya begini nak ya. Kalau suaminya itu diupacarai untuk sebuah peresmian, katakanlah dia upacara perkawinan, untuk upacara yang lain-lain lah begitu, dia memang tidak boleh dilaksanakan karena dia tidak Hindu. Malah itu yang salah. Dia tidak salah, dia inginnya sembahyang kok sesuai dengan keyakinannya. Itu kan hak orang ya. Apalagi tidak di pura umum itu kan hanya di vilanya dia, kebetulan ada pelinggi. Apa sih salahnya dia? Sembahyang itu kan tidak berarti dia menganut agama Hindu juga. Dia memohon mungkin dalam hatinya mohon maaf, bisa kan? Gitu. Tidak, dia tidak menodai kalau menurut itu sembahyang. Ikut sembahyang. Kalau sangat keluarga banyak tak itu pernah lihat ya. Ada bule atau tamu katakan ya begitu, gue punya kenalan dengan orang Bali, dia ikut sembahyang di orang-orang di pura itu yang punya kewenangan tidak boleh melarangnya, apalagi dia berpakaian ada. Ini kan lain substansinya nak. Jangan dikaitkan ke sana masalah dia ikut sembahyang nanti dia yang dituntut nanti. Bukan begitu Ratu. Karena selama ini suami saya itu kan selalu dibilang oleh opini masyarakat, terutama masyarakat Bali, itu suami saya itu sudah menodai agama. Menodai agama? Ya, karena di video yang viral itu kan suami saya sedang menendang sisa sanggah atau pendiri yang sudah rusak. Nah, menurut Ratu, kalau suami saya, karena dia menggunakan kaki, saya sudah menjelaskan dulu ke Ratu karena menemukan benda-benda yang seperti itu. Secara spontanitas seperti yang Ratu katakan itu kan spontanitas, emosional, dan itu pun adalah tempat suami saya sendiri. Nah, menurut pemikiran atau penilaian dari Ratu, apakah suami saya itu sangat bersalah sekali atau menodai agama? Nah, tolong nanti di garis bawahi yang menodai itu ya. Kalau yang bisa dikatakan menodai itu, biasanya dia dalam keadaan sadar duduk di atas pelinggi, itu baru menodai namanya. Kalau dia merusak, pelingginya kebetulan ada di rumahnya dia dan pelinggi dalam keadaan rusak, hanya dia menendang itu kan karena dia tidak sempat ngambil hammer kok. Kalau dia pakai hammer kan mungkin tidak dikatakan menodai. Itu hanya apa itu anak subjektivitasnya tinggi itu yang mengatakan itu. Kalau dia bilang objektif tidak apa. Tidak bisa dikatakan menodai. Yang tekan menodai ya mengencingi itu kalau duduk di atasnya itu. Itu baru menodai sama dengan pelecehan itu kategorinya ya. Yang rusak orang dia yang punya. Ini sudah terlaluan belum menodai. Ini kan pendapat pribadi. Kalau kita aja ini beda konteksnya lah. Kalau kita umat warga mau perbaiki tangga itu. Ya kalau tidak dirusak kan tidak bisa bikin yang baru. Cuma dia cara merusaknya itu yang dalam kondisi situasi hati yang tidak benar gitu. Ini yang disoroti oleh ya umat yang memang mau menyoroti. Ya. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut dia pribadi itu tak usah dibesar-besarkan itu. Ya. Itu aja Ratu. Ini mungkin tergantung maksudnya suami adik itu ya. Terus kalau dia nuntut apa itu hanya bisa dibayar dengan tahanan aja. Kan tidak mesti. Ranahnya ranah adat, ranah agama. Kan itu nak. Kok dia tuntutnya besar sekali. Ya. Tapi itu kan tidak tahu apa ada di pasal itu ada pasal-pasal penodaan agama itu ada pasal enggak. Tidak tahu juga mohon maaf tidak ada persis dengan itu saja yang mau saya tanyakan. Nah, gini aja nak. Ini sebagai pribadi ya. Pribadi didoakan mudah-mudahan nanti ketika naik banding itu ya naik banding
Ide yang mohonkan secara pribadi kepada Tuhan, dan juga Tuhannya dia kan sama dengan Tuhan kita. Orang manusia tidak ada yang tidak bertuhan, minimal dari yang keyakinan. Tolong yakini, berpikir secara positif ya, nanti pada saatnya banding itu mudah-mudahan tertolonglah begitu. Tidak sampai 7 tahunan itu. Masa hal yang sekecil itu sampai 7 tahun pun. 2 tahun. Tidak, logika itu tidak ada kalau logika kemanusiaan. Tidak tahu logika hukum. Mohon maaf. Ini tidak pasti dengan hukum. Tidak ada niat baik juga memperbaiki, mengupacarai juga kan. Nah itu malah kalau dia di sana lihat kan sudah ada. Boleh dikatakan hal yang bisa meringankan tuh nak. Iya. Pribadi dia bilang itu hal yang mending, apalagi ada upacara guru itu dia ikut juga bersih-bersih. Kalau keyakinan di situ sebesar apapun kesalahan oknum ya okmat itu terhadap tempat yang kita secara umum disucikan, dengan ritual itu rasanya sudah sudah taubat lah, dan pinjam istilah saudara kita yang muslim sudah taubat, sudah bisa diampuni. Sekarang manusia yang nuntut. Nah, menurut ide mohon maaf ya, itu sudah over, itu sudah terlalu berlebihan. Ampura nih kayaknya. Mau nanti didoakan. Iya, itu pasti didoakan nah. Ya pasti nah. Karena suling itu harus bisa bicara yang benar nak. Tidak boleh benarnya itu dibuat-buat karena disogok, itu mohon maaf ya. Tidak bisa, itu hukumnya besar di sana nak. Keluarga juga kena hukum nanti. Maka itulah seorang sulung itu tidak bisa dibawa-bawa ke. Dah jaminan itu nabi yang benar. Swastiastu, Om Abhijana Mastu Namo Sidam, yang dapat nanti saya jelaskan hadirin. Jadi sesuai dengan ajaran agama Hindu, apabila kita mau membangun sebuah pelinggih baru, khususnya di sebuah areal perumahan ataupun bangunan yang layak ditempati, pada awalnya adalah kegiatan atur piuning. Jadi atur piuning itu berupa poros pejati, kemudian disertai dengan sebuah ritual yang bisa dimaknai sebagai pembersihan tempat. Yang dimaksud pembersihan tempat itu bentuknya maksud ini adalah sebuah ritual namanya Biya Kala, Nurmanggala, Parayasita, dan Caru. Itu syarat mengawali ya untuk pemelaspasan sebuah kulinggi. Nah, walaupun sebelumnya ketika baru dibangun itu sudah ada juga yang namanya ritual piuning, namanya pengruak. Karena pelinggi itu hanya satu, jadi upacara piuning sekaligus ritual pembersihan itu dilakukan sekaligus pada saat pemelaspasan. Nah, kemudian pada pelinggi itu sendiri, sosok pelinggi itu sendiri, ada sebuah ritual yang disebut dengan pengurip, pemakuh, pemelaspas. Itu ya, itu tahap kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ketika sosok pelinggi itu sudah berdiri setelah diurip, dibakuh, dipasupati, ya, layak itu sudah digunakan sebagai tempat pelinggi siapa yang dipuja di pelinggi tersebut. Namun ada sebuah proses yang dilakukan, yakni mendak dengan daksina lingga. Ya. Daksina lingga itu dipendak di tempat tersebut. Ya. Jadi ada yang namanya perjatian untuk mendak linggi di Betareng. Kemudian daksina lingga itu yang dimaknai sebagai tempat duduk atau setana. Jadi setana dewa atau siapapun yang mau dipuja tempat itu, ada proses namanya ngelingyang. Ada perilakunya seperti mepuru daksina istilah agamanya. Jadi pelinggih itu di Kitahri itu berjalan dengan mengelilingi sosok pelinggih itu 3 kali. Kemudian dimasukkanlah daksina lingga itu di dalam ruang atau rongga pelinggih tersebut. Nah, itu namanya proses ngelingyang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika sudah ada daksina lingga, baru kita membuat persembahan.
persembahan itu berupa yang namanya Banten Penampi Linggih disertai dengan guru piduka. Nah, selesai ada persembahan, barulah yang memiliki atau yang mewakili pemiliknya itu melakukan persembahyangan dengan tujuan satu, mohon maaf atas kesalahan, ya, apakah itu menyangkut kesalahan Banten, kekurangan apa kesalahan prosedur, di sana sudah ada persembahyangannya. Jadi itu proses secara garis besarnya. Kemudian kita bahas lagi secara detail ritual yang berfungsi untuk membersihkan tempat itu dari segala energi negatif. Yang namanya pecaruan itu juga ada ada prosesnya yang disebut dengan ngerupuk. Jadi proses itu sebuah ritual itu dari caru kalau durmengalu prasista itu dibawa mengelilingi areal itu, tapi arahnya ke kiri, namanya mau persawia. Jadi depan itu ulangi sebelum proses pemelaspas atau peresmian sebuah pelinggih sudah didahului dengan sebuah ritual yang bermakna pembersihan tempat. Kemudian termasuk sosok pelinggih itu juga dibersihkan karena belum di pasupati namanya. Setelah itu baru kembali cerita tadi itu, baru ada penguri, pemaku, pemelaspas, udah itu mendak, nampi linggih, canang bakti, persembahyangan. Nah itu menurut Nak Lingkir itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan sastra sastra Hindu. Jadi kiranya hanya itu yang ide bisa jelaskan. Ya sesuai dengan kapasitas ide selaku waktu itu sebagai seorang bawati itu calon sulinggi. Dan itu pun dilaksanakan dengan memohon penugrahan pada Nabi. Jadi mohon cerita penugrahan pada Nabi. Ya, karena dari segi kewenangan calon sulinggi baru bawati tidak boleh muput dengan sendiri begitu enaknya. Karena itu punya Nabi, lunas penugrah Nabi. Ya pada saat itu pun dengan kita itu baru dia berproses kayak tadi. Nah itu saja Nak. Jadi Nike prosesi yang dilakukan di 2019 itu sudah sesuai dengan aturan atau ajaran dari iya Hindu. sudah sesuai dengan sah, sastra ya? agama sastra agama Hindu khususnya. Itu apakah ada juga keterkaitan dengan permintaan maaf dari Mr. Ras Iya. terkait dugaan apakah itu menjadi satu juga di upacara Giri Puduka itu ide memang walaupun tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelumnya terkait sebuah pusakan yang namanya Banten Guru Piduka tetap ada karena itu bermakna apabila ada yang salah dari kita semua sudi kiranya Tuhan atau manifestasi beliau yang berserta di tempat sana itu memaafkan. Itu kan sebagai langkah antisipasi. Yang jelas kita itu tetap bersalah kok. Kau baru bangun apa di depan kan itu bukan kita yang punya. Itu dasar pemikirannya saudara, makanya tetap ada guru piduka permohonan maaf kita Tadi tidak selalu dikaitkan dengan sebuah ucapan, tidak ada. Setiap waktu pasti ada namanya guru piduka. Ide kan mengikuti langsung atau memuput langsung dari upacara tersebut. Iya. Berarti Mr. Ras itu dari awal juga ikut istilahnya, ikut sembahyang itu istilahnya atau memang melakukan? Ingat ya Nak ya? Iya ikut. Ada videonya Nak. Itu kan tidak ingat itu sudah lama proses itu 2019. Tapi yang jelas adik kan ya, videonya itu kan tidak dibuat-buat, itu spontanitas. Tapi itu sudah ada etikat baik ya istilahnya. Iya. Mr. Ras untuk meminta guru piduka. Iya, guru piduka. Iya. Terakhir mungkin ide terkait kasus yang sedang mendera Mr. Ras karena ternyata ada dugaan bahwa putusan jaksa lebih tinggi dari hakim. Ini terbalik sebenarnya ide karena putusan dakwaan jaksa itu 7 bulan, ternyata putusan hakim adalah 2 tahun. Berkaitan di masalah yang sebenarnya sudah selesai. Mungkin sedikit pendapat pribadi dari ide. Ya, mohon maaf Nak, karena ide itu bukan ahli hukum, ya. Jadi kalau masalah
putusan hakim yang memang kewenangan seperti itu. Nah, di sini kan tidak bisa mencampur, tapi sekadar ya dia punya pandangan dengan adanya Banten Guru Piduku yang dijelaskan tadi, ya, karena terkait ada perusakan ada waktu sebelumnya, sebenarnya itu sudah berarti permintaan maaf kok. Sudah Ya, selesai. iya, dasarnya tidak usahlah dibesar-besarkan itu. Terlepas dari siapa pelakunya. Orang Bali juga kadang juga ada yang akan dalam keadaan tidak dalam keadaan emosi lah begitu. Itu sudah ada itu istilahnya ritual permohonan maafnya. Jadi kalau itu dibesarkan, dia tidak berani komentar itu apa sebabnya tidak. Kalau secara agama sudah benar, ya kan itu bertanggung jawab kan itu secara spiritual itu. Tapi masalah bagaimana perilakunya, gelagatnya pada saat merusak itu kan tidak tahu persis nak peristiwanya. Itu nak ya. Terakhir mungkin harapan untuk umat Hindu Bali supaya tidak mudah terprovokasi perihal kasus yang seperti ini, mungkin sedikit tambahan dari Ibu. Oh iya, kalau masalah itu nak, tadi yang namanya provokasi itu memang dalam tanda petik itu kan ada keinginan atau niat tertentu, motif tertentu untuk menghancurkan kita umumnya, secara umum begitu. Tapi secara khusus, ide kapasitas sekarang sudah sebagai seorang sulinggi berharap kalau memang terjadi hal seperti itu, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi ya. Kita harus cerdas, kita harus tenang. Kita tanya pada sumber-sumber yang memang punya kompetensi dalam hal itu. Jangan bertanya sembarangan. Ya contohnya ke Griyo lah. Griyo siapa saja boleh. Beliau pasti punya pegangan. Beliau pasti punya dasar untuk memberi penjelasan. Jadi tidak sembarangan. Istilahnya ya. Ada fatwa lah kan. Ya gitu ya fakta kemudian mengacu juga tetap pada sumber sastranya begitu. Bukan honeymoon nanti itu kan ada sumbernya itu nak. Jadi sekali lagi harapannya jangan mudah terprovokasi. Ada hal yang memang tidak diketahui terkait dalam petik dengan hal agama ataupun adat di Bali ya cari ya minimal atau kalau bisa damping tokoh agama aja juga tokoh adat. Itu ke sana kita mencari informasi. Iya, tidak pada orang per orang, apalagi di jalanan. Ndak elok itu. Iya, itu sama. Kawitan itu ada kaitannya dengan leluhur kita, wayah kasih kopiang. Ya, karena itu adalah turunan dari sanak patriarki yang paling yogia yang paling punya kewenangan itu yang paling nak ya. Kalau sudah ada harus, kalau tidak ada tidak masalah. Karena anak bengelah sulinggi daripada ada lah. Karena hanya sulinggi padalah yang bisa, yang berhak menyebut nama leluhur pada. Jadi lah kan, oh kata ini itu kalau pura di sepuro umum itu tidak masalah. Tapi kalau pura keluarga itu ingetin itu kliennya apa. Apakah dari pasar, apakah dari pandai, teman-teman itu kan pandai ya. Itu harus menghormati sulinggi.